Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sekalipun kita harus beribadah di rumah hingga saat ini, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita memuji dan memuliakan namanya. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah ini. Dengan terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 kita bangkit berdiri. Pujimu pasanganku, amangkan dengan masa. Jadi suni Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan,
Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 706 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan di minggu ini adalah hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND 182 ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 kita bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asiroham diau perdosaon Urbuk kerohakonuan marsoma di jolo unang jujur akadosaki sai sang puhon singon janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 128 ayat 1 dan ayat 4.
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan di Minggu Misericordias Domini hari ini adalah dari kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Marilah kita baca secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu perpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 399 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 kita bangkit bersama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sebagai pengganti warta jemaat minggu ini adalah ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Terimalah kado ulang tahun dari kami, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, dan bahagia selalu. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 118 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, Roma 3, ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua, marilah kita dengarkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat
hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Misericordias Domini yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Guk asini rohani Jahubado tanoon. Saudara-saudara, dalam hal ini yang menjadi penekanan adalah di kata kesetiaan itu sendiri. Kesetiaan Allah, kesetiaannya. Maksudnya kesetiaan Tuhan dalam mengasihi. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah tidak. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi. Jadi kasih setia Tuhan jangan dipisah. Setia mengasihi. Saudara-saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 13, Paulus mengatakan kepada Timotius, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya, saudara-saudara, kasih setia itu telah begitu menyatu dalam hakikat dan jati diri Allah. Karena itu, ia tidak mungkin tidak setia. Ia tidak mungkin tidak mengasihi. Ini perlu kita catat, kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh kesetiaan kita. Kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh kesetiaan manusia. Kasih Tuhan ketika Allah mengasihi, ketika Tuhan mengasihi, kasih Tuhan itu tidak ditentukan oleh kasih kita. Bukan seperti manusia, engkau kukasihi kalau kau mengasihi aku. Sayangi dulu aku, baru aku menyayangimu. Setia dulu kepadaku, maka aku akan setia kepadamu. Itu manusia, tetapi Tuhan kesetiaannya, kasihnya tidak ditentukan oleh kesetiaan dan kasih manusia. Itu sebabnya di ayat yang ketiga yang kita baca tadi, firman Tuhan, muncul pertanyaan. Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dapatkah ketidaksetiaan manusia itu, ketidaksetiaan orang Yahudi itu membatalkan kesetiaan Allah? Dengan tegas di ayat 4 dikatakan sekali-kali tidak. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Artinya jika orang Yahudi yang memiliki kelebihan itu karena mereka atau kepada mereka dipercayakan firman Tuhan, lalu mereka gagal mengemban tugas itu atau tidak setia kepada Allah, tidak komit dengan panggilan itu. Pertanyaannya, apakah mempengaruhi kesetiaan Allah? Jika orang Yahudi, jika bangsa pilihan itu gagal mengemban perannya, mengemban tugasnya, mereka akhirnya tidak setia kepada Allahnya. Apakah itu akan membatalkan, menggagalkan kesetiaan Tuhan? Karena mereka tidak setia, lalu Tuhan mengatakan, kalian juga tidak setia, lalu aku tidak setia kepada kalian. Dengan tegas dikatakan di situ tidak, sekali-kali tidak. Kesetiaan Allah tidak ditentukan
kesetiaan kita. Jadi ingat yang tertulis di 2 Timotius 2 ayat 13 tadi, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah itu tidak seperti manusia. Kalau manusia di saat semuanya aman-aman saja, tidak ada gangguan apa-apa, berjalan mulus, gampang sekali bilang setia. Tapi coba kalau sudah ada sedikit pergumulan, lalu pertanyaan yang muncul, di mana kesetiaanmu? Di mana kasihmu? Hanya sedikit saja terganggu. Ya kalau aman-aman, semua bisa bilang setia. Tapi coba kalau dia terganggu sedikit, mengalami pergumulan sedikit, di mana kesetiaannya? Mana janjimu? Katanya. Karena itu kesetiaan sering diuji lewat pengalaman hidup kita. Jadi di altar, di gereja, ketika pendeta hambanya bertanya, apakah engkau setia sampai mati? Tidak ada yang sulit mengatakan, aku setia mengasihinya. Aku setia menyayanginya. Tapi kata-kata itu bukan berakhir di situ nanti. Sesudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, kesetiaan yang dia ucapkan dulu akan teruji dengan pengalaman hidupnya. Janjinya setia sampai mati. Baru gajinya sedikit berkurang karena corona, sudah mau berpindah ke lain hati. Baru gaji yang tadinya dapat 2 karena pengaruh virus corona jadi 1. Kesetiaan mulai luntur. Kadang Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau dipikir-pikir, keberadaan virus corona ini bisa jadi sebagai alat uji kesetiaan kita. Jadi saya melihat dari sisi itu, virus corona yang melanda dunia ini, yang ada di sekitar kita, wabah yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi sangat dirasakan manusia. Jangan-jangan ini sebagai alat uji, menguji kesetiaan kita, menguji kasih sayang kita, menguji kasih kita terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia enggak kepada Tuhan? Kalau aman-aman saja, enggak ada masalah. Tapi coba ketika gereja itu dipindahkan ke rumah, ibadah itu dipindahkan ke rumah, mana kesetiaanmu? Masih ada enggak haleluya? Masih ada enggak puji Tuhan? Jangan-jangan dari mulut yang sama yang dulu memuji Tuhan, kata-kata makian, kata-kata benci dan lain sebagainya yang keluar. Setia beribadah walau di rumah, bukan di gereja. Setia kepada janji-janjinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa manusia gampang tidak setia? Kalau di dalam firman ini dengan lantang dikatakan manusia itu pembohong. Mengapa manusia gampang tidak setia? Menurut saya ini mungkin ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama, tidak kuat dengan godaan.
Jadi sering kesetiaan kita itu teruji dengan godaan. Dari awal penciptaan manusia itu pun, itu sudah kita lihat sendiri. Di mana Adam dan Hawa diuji kesetiaannya. Ketika mereka digoda oleh iblis itu, apakah mereka setia? Mengingat dan terus mempertahankan apa yang Tuhan perintahkan? Ternyata tidak. Ini contoh yang paling sederhana. Kan sering kita dengar ada orang bilang, aku diet lah hari ini katanya. Diet dulu dah hari ini. Tapi begitu dilihat makanan, air liurnya udah langsung keluar dan nggak tahu lagi dah. Yang tadinya mau diet, lalu dia bilang, besok lah. Masa makanan seperti ini dilewatkan seperti itu. Besok aja lah. Lalu yang kedua, tidak tahan terhadap tantangan dan tekanan. Itu tadi yang saya katakan, begitu ada sedikit tantangan, ada sedikit tekanan, kesetiaannya sudah mulai luntur. Lalu yang ketiga, manusia itu cenderung cari jalan pintas, jalan yang gampangan. Walaupun kita sudah tahu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan tidak pernah menawarkan jalan yang gampangan, jalan pintas. Malah sebaliknya Tuhan selalu menantang kita. Ikutlah aku, pikul salibmu, pikul salibku. Itu tantangan. Siapa yang mau memikul salib? Manusia cenderung mencari yang gampang, yang mudah, yang murah. Begitu ada tantangan, begitu ada rintangan, di situ teruji kesetiaan dan kasih sayangnya. Lalu yang keempat ini barangkali penyakit kita semua. Manusia itu pelupa. Belum 1 tahun dia berjanji misalnya setia sampai mati. Sekarang dia sudah lupa dengan janji itu. Malah mungkin berani dia mengatakan, enggak pernah saya ngomong begitu. Saya enggak pernah bilang begitu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak demikian. Sekali lagi ditegaskan, bukan karena kesetiaan kita, bukan karena kasih kita sehingga Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan setia kepada kita. Tidak demikian. Saudara-saudara yang terkasih, bumi penuh kasih setia Tuhan. Gok asini rohani jahubado tanoon. Buktinya apa? Kalau kasih setia Tuhan memenuhi bumi ini, memenuhi portibion, mangguhi tanoon, mana buktinya? Ini sederhana juga. Bukti yang pertama, coba kita perhatikan, hingga pada saat ini belum berhenti yang namanya siang dan malam. Benar kan? Habis malam, siang. Habis siang, malam. Begitu terus sampai saat ini. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Enggak pernah karena Tuhan marah, lalu dibikin malam terus. Enggak ada siang. Pernah enggak kita alami seperti itu? Saya pikir tidak pernah. Ketika Tuhan marah kepada umat pilihannya, pernah enggak Tuhan bikin siang terus, enggak ada malam, supaya mereka jangan tidur? Enggak pernah seperti itu. Tapi kalau manusia sudah marah, matinya, lampunya pun bisa dimatiin, airnya dimatiin, semuanya bisa dilakukan untuk melampiaskan kemarahannya.
Mana buktinya? Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Matahari masih terbit dari timur. Pernah nggak kita lihat matahari terbit dari utara? Nggak pernah. Kalaupun ada matahari terbit dari utara, itu bukan matahari benaran. Itu matahari jadi-jadian. Matahari masih terbit dari timur. Belum pernah berpindah dari selatan. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Daunan masih tetap hijau. Belum pernah saya lihat daun-daunan merah, kuning dan lain sebagainya. Kalau itu ada, daunnya sudah matang, sudah masak. Pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan semua yang ada di bumi ini, akarnya masih di bawah. Belum pernah saya lihat pohon-pohonan akarnya di atas. Kecuali pohon terbalik. Tumbuh-tumbuhan terbalik. Masih di bawah. Kalau Tuhan marah, kalau Tuhan misalnya tidak senang dengan kita, bisa aja dia bikin seperti itu. Tapi itu bukan Tuhan yang kita sembah. Manusia matanya masih 2. Belum ada matanya 3. Kalau ada 3 itu mata-mata. Itu hanya di cerita film. Ada bermata 1, bermata 3, dan lain sebagainya. Kupingnya masih 2, mulutnya masih 1. Kalau ada orang bilang mulutmu 2 katanya, itu juga enggak benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, mana buktinya? Kalau bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, bukti yang paling sederhana, saya masih bisa berdiri di sini. Saya masih bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Masih bisa melihat saudara. Masih bisa berkomunikasi walaupun lewat media seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, mana bukti kalau bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan? Kita masih sehat. Kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa bangun pagi. Bayangkan kalau besok pagi kamu tidak bangun lagi. Tidak bisa jalan lagi. Tidak bisa melihat lagi. Tiba-tiba kakinya lumpuh. Tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak. Tidak bisa badannya ngapa-ngapain. Itu bukti kalau Tuhan masih setia kepada kita, masih sayang kepada kita, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikan kita. Kalau demikian, mana haleluyanya? Mana puji Tuhannya? Saudara-saudaraku yang terkasih, virus corona, wabah virus corona tidak akan mengubah kesetiaan Tuhan. Jadi jangan salah pikir ketika ini semua terjadi di sekitar kita, di dunia ini, di Indonesia ini, bukan berarti Tuhan tidak setia. Seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan ini semua terjadi untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini yang perlu kita renungkan dan ini yang perlu kita camkan. Tuhan itu setia selama-lamanya. Tuhan itu menyayangi, mengasihi kita. Dan ini teladan yang perlu kita teladani. Kalau Tuhan sudah mengasihi aku, mengasihi kita, kalau Tuhan sudah setia kepada kita, bukan karena kita setia kepadanya, bukan karena kita mengasihi dia. Ini yang perlu kita teladani. Terlebih di saat seperti ini, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kita mengasihi sesama. Mengaktualkan kasih itu banyak. Sekarang orang berlomba-lomba melakukan sosial, berdiakoni, menunjukkan kasih sayangnya terhadap sesamanya. Mungkin tidak seberapa yang dia berikan, tapi itu salah satu bukti,
Sama seperti yang saya katakan tadi, sangat sederhana membuktikan kalau Tuhan Allah itu mengasihi dan setia kepada kita. Semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh membangun iman kita dan membangkitkan semangat kita. Tuhan tidak pernah lupa terhadap kita, Tuhan terus dan akan terus mengasihi kita. Demikianlah kita terhadapnya dan terhadap sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dan bertumbuh berakar di dalam hidup kami, supaya membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah-buah yang dapat membangun di dalam hidup kami, terlebih terhadap sesama kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ketika melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 755 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Hapusan oh Tuhan, oh tolongmu, dilas di roh hati arsape, asini roh kami nang pambainanmu, oh si palu Hapusan oh Tuhan, hapusan oh Tuhan, dang nama sohot asini roham, nasanari ko diam di parane, kung alani asim doi sune. Hapusan oh Tuhan, hapusan oh Tuhan, tolong asini roham, nasanari ko diam di parane, kung alani asim doi sune. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas.